lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. 5.000 hektar lahan rawa di Kabupaten Bone menjadi target program pertanian. Dinas Kesehatan tetap siaga selama cuti dan libur lebaran. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Program Kementerian Pertanian terkait dengan optimasi lahan rawa sasar 5.000 hektar lahan di Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Salah satu fokus Kementerian Pertanian yakni pemenuhan kebutuhan pangan dan mencapai kembali swasembada pangan yang pernah diraih pada tahun 2017, 2019, dan 2020 lalu. Untuk menyukseskan program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, penyuluh, dan petani, khususnya petani muda. Program Kementerian Pertanian disambut positif oleh pemerintah Kabupaten Bone dan mulai dilaksanakan. Program ini menggandeng Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan TPHP Bone bersama TNI, ditandai dengan penanaman perdana di lahan rawa di Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Bocoe belum lama ini. Penjabat Bupati Bone Andi Slamudin mengapresiasi atas program Kementerian Pertanian yang mulai menyasar daerah Bone. Untuk itu ia berharap masyarakat petani untuk senantiasa menjaga program ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Luas tanam atau luas areal persawahan memang Kabupaten Bone yang terluas dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Ya kita tahu ini Pak Dr. Wisnu Haji Andi Amran Sulaiman juga putra daerah Kabupaten Bone yang senantiasa memang memikirkan bagaimana bisa membangun Bone tentu dari sektor pertanian. Sampaikan rasa hormat, terima kasih saya dan apresiasi saya kepada Bapak Menteri Pertanian bahwa insya Allah apa yang telah Bapak berikan untuk Kabupaten Bone ini akan dijaga secara baik dan insya Allah pasti akan memberikan kontribusi positif dan memberikan kemanfaatan untuk kemajuan Kabupaten Bone di sektor pertanian. Berdasarkan laporan yang diterimanya, optimasi lahan rawa di Kabupaten Bone sekitar 5.000 hektar yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Dua Bocoe, Ajangale, Cenrana, dan Telus Jatinge. Meski harga beras naik hingga 15.000 per kilogram, namun tidak berpengaruh terhadap harga gabah petani yang hanya dihargai Rp5.000 per kilogram. Selengkapnya Ahmad Kafi melaporkan. Kenaikan harga beras yang mencapai Rp15.000 per kilogram tidak berdampak terhadap harga gabah petani. Hal ini diungkapkan salah satu petani di Bone, Hasanuddin. Dikatakan harga gabah di Kabupaten Bone saat ini dinilai masih murah, yakni Rp5.500 per kilogramnya. Ia mengatakan kenaikan harga beras justru tidak mempengaruhi harga gabah petani. Menurut Hasanuddin, harga gabah di Bone pernah di kisaran Rp7.000 per kilogram. Tidak ada dampaknya ke petani karena harga gabah saja turun sampai 5.500 dari harga 7.000. Itu juga sering tidak turun pengepul ambil gabah setelah sudah mengisi panen. Hasanuddin berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial terhadap para pengepul gabah dilaksanakan sehingga dapat menyerap gabah petani lebih maksimal apalagi memasuki musim panen. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tetap menyiaga layanan kesehatan selama cuti dan libur Lebaran 2024. Ayunia melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tetap memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat selama libur nasional dan cuti bersama dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Dr. Gigi Yusuf mengatakan, tahun ini Dinas Kesehatan telah memerintahkan seluruh fasilitas kesehatan untuk tetap membuka layanan berupa posko kesehatan selama cuti dan libur Lebaran 2024 untuk menjamin masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan. Disampaikan Yusuf, selama ini juga terdapat posko terpadu mudik Lebaran di Pelabuhan Bajoe yang biasanya digagas oleh Syah Bandar, Balai Pengelola Transportasi Darat, Jasa Raharja, TNI Polri, dan tenaga medis dari Dinas Kesehatan. Ya, kita sebagai petugas kesehatan dalam kondisi walaupun terbatas tentu harus tetap selalu siap sedia dan siap memberikan layanan. Saya kira dalam situasi seperti ini, ya pengalaman telah mengajarkan kita bahwa segala kemampuan itu harus dikerahkan. Ya, mungkin karena kita daerah mayoritas Muslim, ya semua merayakan namanya Lebaran. Dan itu upaya perjanjian ini yang kita maksimalkan. Karena biasanya kalau musim mudik itu frekuensi angkutan itu kan meningkat. Ditambahkan Yusuf, masyarakat tidak perlu khawatir terkait layanan kesehatan selama cuti dan libur Lebaran 2024 karena seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bone tetap siap memberikan layanan kesehatan baik masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bone maupun pendatang yang masuk ke Kabupaten Bone. Maraknya pedagang petasan yang bebas menjual di beberapa Majelis Ulama Indonesia Bone menyayangkan sikap pemerintah daerah yang memberikan ruang bagi pedagang petasan untuk menjajakan dagangannya sejak awal Ramadan. Suryani melaporkan. Maraknya pedagang petasan yang bebas menjual di beberapa titik lokasi di Kabupaten Bone menuai reaksi dari Majelis Ulama Indonesia MUI Bone. Pasalnya dinilai sangat mengganggu ibadah di bulan suci Ramadan. Ketua MUI Bone Profesor Amir menyayangkan pemerintah daerah memberikan ruang bagi pedagang petasan sejak awal Ramadan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya marak dijual jelang Lebaran Idul Fitri. Bunyi petasan dinilai Profesor Amir sangat mengganggu ketika ibadah berlangsung. Karena dari awal Ramadan sudah dijual, dipasarkan di mana-mana. Pada tahun-tahun yang lalu itu menjual barang baru bisa dipasarkan. Dan dampaknya beberapa masjid yang saya kunjungi, ada teman-teman saya mohon dari kecamatan dan daerah Timur, waktu saya di Medan. Jika itu kita nanti bunyi pasar, jadi bagaimana kita mengerti itu bunyi ini benar. Kenapa dibiarkan dipasarkan dari awal Ramadan? Jangan dibiarkan dipasarkan itu dari awal Ramadan. Susah saja anak sekarang makanya mengalami suatu lebih. Bagaimana menjadi murah-murah? Profesor Amir berharap masalah petasan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang agar dapat menertibkan atau melarang penggunaan petasan di waktu ibadah. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Peringatan Malam Nuzul Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Kabupaten Bone dinilai sebagai ajang meningkatkan keimanan dan memperkuat silaturahmi. Ayunia kembali melaporkan. Peringatan Malam Nuzulul Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Bone tidak hanya difokuskan kepada kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antara jajaran pemerintah dengan masyarakat. Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin menyebutkan rangkaian kegiatan keagamaan yang dilakukan diantaranya buka puasa bersama dan penyerahan santunan Ramadan 1445 Hijriah. Selain itu program sedekah pohon untuk mendukung gerakan tanam pohon di Sulawesi Selatan dan puncak peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah. Dijelaskan, rangkaian peringatan Nuzulul Quran ini melibatkan sekitar 10.000 orang dari berbagai kalangan di Kabupaten Bone. Untuk itu ia berharap kegiatan ini selain meningkatkan keimanan di bulan yang berkah, juga memperkuat kebersamaan dan silaturahmi. Di dalam peringatan Nuzulul Quran ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone ini dan melibatkan banyak orang. Pertama, sebagai ungkapan rasa syukur bisa kita makan bersama dengan rakyat Indonesia, yaitu buka puasa bersama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bone bersama dengan seluruh pimpinan koordinasi pimpinan daerah provinsi, kemudian 24 bupati wali kota, 24 kepala kantor Kementerian Agama dan dihadiri oleh
untuk koordinasi dengan daerah kabupaten, kecamatan, dan 10.000 masyarakat Kabupaten Bone. Saya kira angka 10.000 ini bukan angka yang sedikit dan jumlah yang besar. Ditambahkan Andi Islamuddin, kegiatan tersebut dilangsungkan di 2 lokasi, diantaranya Lapangan Merdeka Watampone dan Masjid Al-Markas Al-Ma'arif. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id